Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tio Ulia Agustin Simamora dengan NIM A1D524013. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul mengoptimalkan teknologi media digital dalam melakukan pembelajaran. Jangan lupa disimak videonya ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi media digital bisa berperan dalam pembelajaran ataupun bidang pendidikan. Pembelajaran melalui teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran tradisional dengan memberikan peluang baru bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memberikan berbagai kemudahan interaksi, pembelajaran, dan akses layanan. Dalam bidang pendidikan, media digital mempermudah akses informasi menjadi cepat dan mudah, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, jika pendidik mengalami keterbatasan dalam mengintegrasikan teknologi informasi, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi perkembangan siswa dalam memanfaatkan potensi teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengadopsi teknologi informasi sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, karena tadi kita sudah membahas dan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana dampak jika pendidik tidak dapat menguasai teknologi dalam pembelajaran, lalu apa sih peran dari teknologi dalam pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang platform yang banyak sering dipakai dalam pembelajaran nih untuk teknologinya. Karena kita tahu media digital itu memiliki istilah hal yang identik dengan multimedia, di mana terdapat elemen-elemen yang mencakup seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Begitu juga dengan perkembangan zaman ini, ada yang bisa kita ketahui yaitu adanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini itu memakai sebagian besar sistem pembelajarannya melalui media digital. Jadi platform yang paling sering digunakan itu terdapat pada saat kurikulum merdeka. Tetapi meskipun teknologi itu berdampak baik pada pembelajaran ataupun dalam bidang pendidikannya, adapun hal yang harus dipertimbangkan atau istilah singkatnya itu ada tantangannya gitu. Tantangan untuk dapat agar si teknologi ini tidak berdampak negatif untuk si pembelajaran ataupun di bidang pendidikan ini. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan kemungkinan adanya kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu bagi murid, bisa orang tua, bisa ataupun guru, dosen, dan segala macam dalam sistem pembelajaran, di mana terkadang siswa A itu bisa memiliki laptop, handphone, sedangkan siswa B tidak. Ataupun begitu juga dengan guru yang A, guru B, ataupun orang tua A, ataupun orang tua B gitu. Jadi harus memperhatikan, harus mempertimbangkan bahwa di dalam pembelajaran atau dalam pendidikan tersebut tidak ada yang namanya kesenjangan digital. Karena itu bisa berdampak buruk, akibatnya itu bisa menunda salah satu guru, murid, ataupun orang tua untuk mengetahui pembelajaran ataupun bidang pendidikan yang akan maju ke depannya. Yang kedua yaitu menerapkan dan kemudian mempertimbangkan teknologi itu mahal, terutama karena sistem dapat dengan cepat menjadi ketinggalan. Nah, untuk itu pilihlah dengan bijak teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran dan jangka panjang. Jadi kita itu harus mencari teknologi yang bisa digunakan untuk jangka yang lebih panjang agar pembelajaran atau dalam bidang pendidikan itu tidak rugi. Kalau misalnya dalam jangka pendek itu dapat mengubah pembelajaran itu secara cepat, harus diganti, harus mengalami kerugian misalnya sekolahnya ataupun bidang pendidikan lainnya. Yang ketiga tuh lokasi tidak memadai atau akses internet. Hal tersebut harus dipertimbangkan karena jika kita berkaitan dengan media digital atau multimedia, itu pasti harus berkaitan juga dengan internet. Karena internet itu merupakan induk dari segalanya atau pokok dari segalanya media digital. Media digital tidak akan
bisa berproses dengan baik kalau tidak ada internet. Jadi untuk mempertimbangkan itu, kita harus mempertimbangkan lokasi agar internet bisa memadai dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada keselamatan bagi peserta didik, guru ataupun pengajar. Nah, jadi ini tuh biasanya kita dengar adanya cyberbullying nih. Cyberbullying seperti peretasan informasi, lalu kebocoran soal untuk ujian atau UTS atau UAS, ataupun materi yang ilegal atau dilarang itu bisa tersebar luas. Jadi itu harus menjadi bahan pertimbangan untuk di mana atau menjadi tantangan media digital yang kita pembelajaran yang dimasukin oleh media digital itu merupakan salah satu tantangannya, yaitu keselamatan bagi peserta didik dan guru. Di mana cyberbullying itu lumayan kontraks ya di pendidikan dan pembelajaran, dan adanya juga peretasan informasi pribadi atau materi yang ilegal dapat diakses dan terlarang, dan itu merupakan salah satu kunci yang harus dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelajaran. Oke, baiklah, karena tadi kita sudah membahas tentang tantangan dan hal yang harus dipertimbangkan pelajaran dalam media digital ini dalam mengoptimalkannya, kita juga mempunyai solusi nih. Yang pertama itu kan tadi kita ada membahas tentang keselamatan bagi peserta didik dan guru. Itu merupakan tantangan utamanya tuh, itu cyberbullying nih. Nah, jadi untuk solusinya kita bisa membuat suatu website atau platform atau aplikasi yang melindungi hal tersebut, atau tempat pengaduan atau tempat laporan gitu, agar si yang kena cyberbullying tadi, baik itu guru ataupun siswa, itu bisa mengadu ke sana, bisa melapor ke sana. Jadi itu bisa meminimalisirkan satu tantangan itu. Lalu memperhatikan kemungkinan adanya kesenjangan digital, itu juga merupakan salah satu tantangan tadi ya. Solusinya yaitu kita harus mencari lagi nih, apa yang membuat sama rata gitu. Jika si A punya ini, si B tidak, seharusnya tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya kemungkinan si B bisa memenuhi kebutuhan tersebut, baru bisa dilakukan. Jadi kita harus membuat riset gitu. Karena tadi kita sudah membahas tentang upaya, solusi, lalu tantangan, dan platform apa aja yang dipakai atau aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, lalu WhatsApp, lalu Google Chrome, lalu website seperti Google Scholar, dan lain-lainnya. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana si teknologi atau media digital ini berperan dalam pembelajaran. Jadi kita dapat ambil kesimpulan atau garis besar di mana kunci keberhasilan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan adalah kolaborasi yang tepat antara semua pihak. Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi infrastruktur, serta perhatian terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik. Itu merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Dengan pendekatan yang tepat dan teknologi digital dengan pendekatan yang tepat dari teknologi digital tersebut dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas tinggi bagi generasi masa depan. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya harap video pembelajaran saya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan saya juga. Mohon maaf jika terjadi kesalahan pengucapan atau kurangnya kata-kata. Saya Tiu Yulia Agustin Simamora dengan NIM A1D5240313 pamit undur diri. Dadah!